Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ثواب قربه سبحانه وتعالى. باب زكاة النبات. Bab yang menjelaskan tentang zakat nabat atau tumbuhan. Dan yang dimaksud daripada nabat itu apa? Yang termasuk daripada makanan pokok, yaitu yang terkena daripada zakat. Adapun tanaman-tanaman yang lain daripada buah-buahan, zaitun, delima, melon, semangka, dan lain sebagainya, itu termasuk yang tidak terkena daripada zakat. Jadi zakat buah-buahan itu cuma tamar, kurma, sama anggur. Adapun pertanian, maka yang terkena zakat adalah mayuktad, apa yang menjadi makanan pokok. Inda ikhtiar, di saat keadaannya itu baik. Kalau seandainya keadaannya bukan dalam keadaan yang baik, misalkan dalam keadaan paceklik, jadi apapun jadi makanan pokok, seperti misalkan jagung, jagung tiba-tiba jadi makanan pokok gara-gara misalkan beras tidak ada, kemudian dalam keadaan paceklik, dalam keadaan bermasalah, akhirnya orang-orang itu makan daripada jagung. Tapi inda dzarurah, dia itu dalam keadaan darurat, akhirnya makan daripada jagung, maka ini yang tidak termasuk, tidak termasuk. Tapi yang dijadikan makanan pokok itu maka terkena daripada zakat. Kalau seandainya di satu daerah jagung jadi makanan pokok, ya sudah, itu termasuk yang apa? Yang wajib untuk dikeluarkan. La tajibu illa fil aqwat. Sehingga zakat itu di dalam zakat pertanian atau zakat nabat itu tidak wajib kecuali fil aqwat, di dalam makanan pokok. Wa huwa ma yaqumu bihal badan ghaliban, yaitu makanan yang membuat seseorang itu badannya bisa berdiri tegak, artinya menjadi makanan pokok. Itu yang namanya qut, Begitu juga kalau seandainya nanti di permasalahan bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun yang tidak makan kecuali susu ibunya, ASI. Maka ASI itu menjadi makanan pokok. Nah, ketika makanan pokoknya itu berubah, maka bayinya atau kencing bayinya itu hukumnya menjadi berubah. Misalkan seorang bayi, dia di bawah daripada 2 tahun, dia tidak makan kecuali air susu ibunya. Tapi terkadang makan apa? Buah. Kadang juga minum obat. Berubah tidak hukumnya? Tidak berubah. Air kencingnya itu tetap apa? Mukhaffafah. Tapi kalau seandainya sudah berubah, minum susunya sekarang sudah susu apa itu? Susu kaleng itu, susu botol istilahnya. Maka itu apa? Sudah berubah. Jadi makanan pokoknya jadi susu kaleng, maka sudah langsung apa? Najis mutawassithah. Sehingga kalau seandainya cuma minumnya seminggunya full itu susu kaleng, asinya cuma beberapa kali tok. Nah, ini berarti apa? Makanan pokoknya itu apa? Susu kaleng. Sehingga hukumnya itu berubah. Tapi kalau seandainya full, biasanya minum air ASI terus. Hanya saja terkadang dikasih apa? Biskuit, terkadang dikasih
pisang misalkan, maka itu sudah apa? Masih hukumnya itu masih tetap kencingnya ya. Tapi kalau seandainya sudah mulai dirubah, ya sudah mulai dirubah jadi bubur misalkan, ya makanannya itu bubur dan itu menjadi makanan pokok si bayi, maka hukumnya menjadi najis mutawassithah. Ya, ini yang dimaksud dengan apa? Qut, yaitu makanan pokok, ya makanan pokok. Sehingga tidak wajib di sini kecuali apa? Makanan pokok saja ya. Li'anal aqya li'anna al-iqtiyat dharuri lil hayah. Fa'auja fi syari' syai'an li arbabidz dharurat. Karena yang namanya makanan pokok itu adalah sesuatu yang diperlukan di kehidupannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang memiliki daripada pertanian yang itu termasuk makanan pokok untuk mengeluarkan daripada zakat ya. Bi khilafi ma yu'kalu tana'uman au ta'adduman. Ya, kecuali kalau seandainya pertaniannya itu hanya untuk makanan yang bukan makanan pokok, hanya sebagai apa? Pemanis atau sebagai apa namanya? Buat lauk, ya ini tidak termasuk daripada kena zakat ya. Wahya minat thimari rotab wal inab, dan dari buah-buahan itu hanya rotab wal inab, kurma sama anggur saja. Ijma'an duna ghairiha minasa'irit thimar. Ini disepakati tanpa lainnya daripada buah-buahan. Cuma dua aja. Kurma sama inab, anggur. Dan yang dikeluarkan daripada zakat itu berupa tamr, kurma yang sudah kering, sama zabib. Zabib itu apa? Kismis. Jadi rutab itu kurma yang masih basah. Ya, kurma yang masih basah itu namanya rutab, dan itu paling enak ya. Itu lagi enak. Tapi yang wajib dikeluarkan itu kurma ketika sudah kering. Karena nanti beratnya itu beda. Kalau seandainya masih basah sama sudah kering itu beratnya beda. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau seandainya masyarakat ya, misalkan di Arab itu suka daripada yang rutab, maka dikeluarkan rutab, akan tapi setelah dihitung ya, dihitung terlebih dahulu. Oh ini sekitarnya kayaknya ini berapa kintal, ini berapa ton, dihitung baru boleh dikeluarkan. Tapi semestinya dikeluarkannya itu kurma yang kering atau zabib ya, yang apa? Kismis ya. Wa minal habbi, dan daripada biji-bijian, al-hintah wa syair wal arus ya. Hintah gandum ya, kemudian syair ya, tepung-tepungan, wal arus, dan juga beras ya, gandum, kemudian beras, kemudian wasairil muqtatat fi hal ikhtiyar, dan segalanya daripada yang dimakan secara dalam keadaan apa? Ikhtiar, dalam keadaan pilihan ya, bukan dalam keadaan mendesak ya. Walau nadiran, meskipun itu termasuk daripada yang apa? Yang jarang, misalkan jarang dijadikan makanan pokok, tapi di satu daerah itu dijadikan makanan pokok, maka itu termasuk yang wajib untuk dizakati ya. Sehingga itu termasuk yang harus dizakati ya. Apa namanya kalau di Indonesia ini apa? Beras. Beras itu wajib untuk dizakati ya. Gandum, kemudian syair, ya, tepung ya. Itu juga termasuk. Kalau seandainya kalau di Arab itu kan ada makanan pokok itu ada gandum, ada roti ya. Roti itu menjadi makanan pokok di Arab. Itu dulu kita itu di Yaman, mereka itu makanan pokoknya ada dua ya. Kalau pagi itu mereka makan roti, siang mereka makan nasi, malam mereka makan roti. Ya, itu awal-awal santri Indonesia masih sedikit. Ketika santri Indonesia mulai banyak, siangnya jadi nasi, malamnya juga jadi nasi. Paginya mulai berubah. Mulai paginya ada yang jualan nasi goreng. Orang Arab akhirnya nyoba makan nasi goreng pagi-pagi.
kok enak. Ya, lama-lama ketagihan. Ya, akhirnya tiap hari makan pagi. Nah, makannya nasi, siang nasi, sore malam juga nasi. Ya, setelah itu dia mengatakan, ya Abdurrahman, saya berhenti makan nasi goreng. Kenapa? Saya nanti pusing kalau pulang ke rumah saya tidak ada nasi goreng. Akhirnya dia mandek ya. Pagi tetap makan roti lagi, siangnya makan nasi, malam kadang roti, kadang nasi. Sehingga itu yang wajib dikeluarkan ya. Tapi sekarang sudah jarang yang makanan pokoknya itu kurma, itu jarang sekali ya. Biasanya itu roti atau beras ya. Wa nisabuhu, kemudian nisabnya atau batas dikategorikan wajib untuk mengeluarkan zakat khamsatu ausuk, ya, 5 wasak, ya, 5 wasak. Dan beras itu semestinya yang betul itu ditakar, bukan dikilo. Ya, yang benar itu semestinya ditakar. Ya, kalau di Jakarta itu masih ya 1 liter ya pakai takaran ya. Kalau di sini kilo ya, 1 kilo, 2 kilo. Padahal kalau misalkan daripada biji-bijian itu ditakar, sehingga di hitungan-hitungan fikih itu semuanya itu takaran. Nah, jadi bukan kilo. Dari situ nanti zakat fitrah itu beda-beda kilonya. Ya, ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo sekalian. Kenapa kok bisa berubah-berubah? Karena semestinya ukurannya itu apa? Takaran, ya, ditakar. Ya, jadi kilonya itu berubah-ubah. Kilonya itu berubah-ubah. Jadi kalau yang paling aman ya 27,5 ya, tambahi sidik ya. Yang penting kita sudah yakin ya, atau 3 kilo sekalian. Tidak ada masalah, cuma setahun sekali ya kita keluarkan. Sehingga di sini khamsatu ausuk, 5 wasak. Kullu waskin situna sok, dan 1 wasak itu 60 sok. Wasak arba'atu amdad, dan 1 sok itu 4 mud ya. Jadi kalau misalkan zakat fitrah itu 1 sok ya, 4 mud ya. 1 mud itu 1 raupan gini, dengan tangan yang mu'tadil, dengan tangan yang normal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Itu munculnya sekitar 27,5 ya. Jadi satu sok tadi 1 wasak itu 60 sok ya. 1 soknya 27,5 kali 60, ini sekitar 800 ya, 25 kilo perkiraannya, sekitar 825 kilo, hampir 1 ton ya, hampir 1 ton kurang. Kalau seandainya sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan daripada zakatnya. Wal mutritul wa thuluthul Baghdadi. Ya, ini semuanya hitungan-hitungan kitab ya. Ada hitungan Baghdad, ada hitungan Mesir. Tapi sekarang kita sudah pakainya itu kilo. Wa yu'tabaru dzalika bil kaili tamran au zabiban in tatammara au tazabbaba wa illa farutaban wa inaban. Dan itu dihitung di kail, ditakar. Ya, hitungannya itu pakai takaran. Dan dihitung kalau seandainya kurmanya itu bisa menjadi kurma ya, kalau sudah mulai kering ya. Yang biasanya dijual di Indonesia itu ya kurma yang sudah kering lah. Pernah makan rutop? Pernah ya. Sekarang sudah mulai ya. Jadi warnanya itu agak menguning ya. Jadi pertamanya itu hijau, nanti lama-lama menguning, lama-lama itu mulai coklat ya, mulai mencoklat ya. Coklatnya nanti mulai setengah, jadi setengahnya ada kuning, setengahnya ada coklat, nanti kemudian coklat semuanya itu ya. Itu namanya rutop. Nah, itu manis ya, manis banget itu orang Arab itu suka yang ketika masih jadi berupa rutop. Nanti semakin lama jadi kurma yang hitam ya, agak hitam atau agak coklat tergantung bentuknya. Kurma ajwa tahu ya? Kurma ajwa itu kan kering. Nah, kurma ajwa itu kan kering. Nah, itu yang dinyatakan dengan kurma. Nah, ketika mau dikeluarkan zakat, maka yang ditakar itu apa? Berbentuk kurma. Yang sudah apa? Yang sudah kering. Kalau seandainya kurmanya itu termasuk yang bisa kering, atau anggurnya yang bisa menjadi apa? Zabib, yang bisa menjadi
kismis, maka baru ditakar dalam keadaan kurma sama dalam keadaan zabib atau kismis. Kalau seandainya tidak bisa, maka dihitungnya apa? Rutob. Ya, dihitungnya masih dalam keadaan basah, juga dihitungnya dalam keadaan inap ya. Dalam keadaan masih berupa anggur ya. Wa yu'tabarul habbul musaffa minat tin. Ya. Dan juga kalau seandainya beras atau biji-bijian, maka yang dihitung adalah yang sudah bersih daripada minat tibin, ya, yang sudah bersih daripada kulitnya. Ya, jadi dihitung sudah bersih daripada kulitnya. Jadi perkiraannya. Misalkan kalau seandainya, nah biasanya kan kalau misalkan mau disimpan itu tidak dikupas ya istilahnya ya. Berasnya masih sama kulitnya ya, berubah gabah ya. Kalau dibuka nanti cepat basi ya. Nah, maka itu dikira-kira ya. Kalau seandainya tanpa kulit itu berapa? Jadi dihitung dengan kulitnya, kemudian dikira-kira kalau seandainya tanpa kulit itu berapa, baru itu dikeluarkan daripada zakatnya. Biasanya orang-orang yang beras itu, bos-bos beras atau petani-petani insya Allah paham itu. Wa yu'tabarul habbu kaunu musaffa minan nahwi tibin. Ya. Wala yukammilu jinsun bi jinsin wa tudammu anwa'u ba'dhuha ila ba'd wal alas ila al-hintah wa yukhriju min kulli bikisti insahula wa illa akhraja minal wasat ya. Kemudian kalau seandainya satu jenis maka itu bisa digabung ya. Misalkan ada beras yang modelnya apa itu? Beras-beras itu kan ada jenis-jenisnya. Ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang super. Kalau seandainya itu satu jenis yaitu berupa beras, maka itu bisa apa? Digabungkan. Tapi kalau misalkan beras sama gandum, ya ini sudah lain ya. Tapi kalau beras C4 sama beras rojo lele sama beras, nah itu semuanya dijadikan satu. Kalau seandainya sampai nisab, maka dia dikeluarkan daripada zakatnya dengan adil. Kalau misalkan bisa, ya mudah ya. Kalau seandainya enggak, ya wis, ya dikeluarkan pokoknya sesuai daripada nisabnya. Ya, wal alas ila hintah, begitu juga gandum ada jenis-jenisnya. Maka itu kalau seandainya masih satu jenis digabungkan. Ya. Wa yukhriju min kulli biqisti insahula wa illa akhraja minal wasd. Ya. Kalau bisa itu setiap jenis itu dikeluarkan. Tapi kalau seandainya banyak jenisnya itu kan produk repot. Ya, kalau enggak ya wis, ya dikeluarkan tengah-tengah lah istilahnya, tengah-tengah yang mudah kemudian dikeluarkan daripada zakatnya. Wala yudhammu tamru amin ila tamri amin akhar. Ya, akan tapi kalau seandainya panennya itu masih di dalam satu tahun. Ya, misalkan tahun ini 2 kali panen, ya, maka itu digabungkan itu. Ya, tahun pertama atau di panen pertama berapa kilo, di panen kedua berapa kilo, digabungkan. Kalau misalkan masuk daripada nisab sampai nisab sampai 825 tadi, maka dikeluarkan daripada zakatnya. Tapi kalau seandainya sudah beda tahun itu apa? Jarak antara panen sampai panen berikutnya itu jaraknya 12 bulan. Maka itu sudah dikatakan apa? Itu yang kedua itu sudah panen di tahun berikutnya. Jadi tidak boleh ada jarak sampai 12 bulan. Dan dilihat patokannya dari apa? Dari panennya. Beras biasanya panen berapa kali? 2 kali ya? 1 tahun 3 kali yang sampai? Oh, kita anggap 2 ya. 2. Kalau 3 kali, Masya Allah. Kita anggap 2 misalkan. Maka jaraknya itu biasanya tidak sampai berapa bulan sudah panen lagi. Biasanya 4 bulan ya. 3 bulan sudah ada. Masya Allah. Sekarang sudah 3 bulan. Lebih cepat Masya Allah. Waktunya cepat, berasnya juga cepat. Ya, jadi kalau sekiranya panen pertama sama panen berdua tidak ada jarak 12 bulan, maka itu digabung
Ya, kalau seandainya jaraknya itu sampai 12 bulan, maka dipisah dan dihitungnya di masa panennya ya. Hitungannya patokannya di masa panennya. Wa kadzalika zara' wa yudhamu thamru 'am wa zar'uhu ba'dhu ila ba'd. Begitu juga beras, begitu juga apa? Kurma. Ya, segalanya itu kalau seandainya masih di dalam 1 tahun, maka itu digabungkan. Faslun wa wajib ma syuriba bi ghairi ma'unatin usyur wa ma suqiya bi ma'unatin kal wadih nisfuhu. Ya, kemudian berapa yang dikeluarkan daripada zakat nabat, ya, zakat tumbuhan. Dan yang wajib dikeluarkan kalau seandainya dia itu termasuk yang menanamnya tanpa ada biaya. Ya, artinya hanya bergantung kepada hujan atau dia di dekat sungai, kemudian airnya itu diairi dari sungai tanpa dia harus beli air, tanpa harus mesin dan lain sebagainya, petrol atau bensin dan lain sebagainya. Kalau seandainya hanya bertumpu kepada hujan saja, maka yang dikeluarkan adalah usyur. Usyur itu apa? 1/10. Ya, 10% ya. Wa wajib ma suqiya bi ma'unatin qad nawadhih min nahwil ibil wal baqar wa tusamma sawami aw ad-dawalib jam'u dawlab wa huwa ma yudirul haywan aw na'urah wa hiya ma yudirul ma' wa kal ma'il maqmu' alladhi ishtarahu aw ghasabahu intahaba lil minnati fil akhir wa li'annahu madmun alaihi fil awwalin wa in kana syira'u fasidan. Ya, adapun kalau seandainya dia menyiraminya dengan perlu biaya. Ya, kalau zaman dulu pakai binatang, ya pakai ember harus dipekerjakan orang atau pakai mesin. Kalau sekarang pakai mesin perlu solar dan lain sebagainya. Fanisfu, maka mengeluarkan setengah daripada 1/10. Berarti apa? 5% ya. Kalau seandainya tanpa biaya mengeluarkannya 10%, kalau dengan biaya mengeluarkannya itu 5%. Wa ma suqiya bihima sawa'an aw ashkal thalath arba'ihi wa illa faqistu wa la tajibu illa bi budui shalah fi tamr ya. Wal istidalu hab fi zara' ya. Adapun kalau seandainya ya kadang diairi dengan biaya, kadang diairi dengan hujan. Misalkan kalau hujan tidak turun ya disirami dewe pakai bensin atau pakai solar. Kalau seandainya ada hujan ya pakai air hujan, maka mengeluarkan 3/4. Nah, 3/4 daripada 1/10. Berarti 7,5% ya. 7,5%. Kalau seandainya apa? Ya kadang pakai air hujan, kadang pakai mesin misalkan. Atau dia bingung. Ya, mana ini hujan tok apa kadang ada biaya, maka mengeluarkannya 7,5%. Wa illa fabiqistihi. Ya, kalau seandainya tidak tahu ya maka dilihat ya. Wa illa bi ansukiya bihuma mutawasian mutafawitan. Wa ulima fabiqistihi. Kalau seandainya dia itu tahu berapa jumlah yang dia berapa masa yang dengan air hujan dan berapa masa yang dengan biaya fabikisti ya, maka dihitung sesuai dengan apa? Sesuai dengan masing-masing ya, yang dengan hujan 10%, yang dengan biaya 5% nanti dihitung ya. Wala tajibu illa bi budui shalah fi tamr ya, kullu au ba'dhu wa in qalla. Dan tidak wajib mengeluarkan daripada zakat atau tidak wajib kecuali kapan sudah nampak bahwasanya buahnya itu mulai matang. Ya, jadi kalau sudah mulai matang, maka dia sudah apa? Sudah wajib untuk mengeluarkan daripada zakat. Ya, wajibnya kapan? Ketika sudah mulai matang. Meskipun cuma sebagian saja, maka itu sudah apa? Sudah wajib zakat. Artinya dia harus menghitung semuanya sebelum apa? Sebelum dijual.
Ya, jadi kalau misalkan sudah, wah ini kayaknya anggurnya sudah mulai matang, ya, maka tidak boleh, wah keluarkan dulu, dipetik dulu, dijual. Tidak. Ketika sudah mulai matang, maka di situ sudah wajib apa? Sudah wajib untuk mengeluarkan daripada zakat. Jadi tinggal dihitung, ya, dihitung, dan itu biasanya ada yang ahli khibrah, ya, orang-orang yang memang tahu kira-kira ini kalau berapa hektar, pohonnya berapa, kira-kira bakal menghasilkan berapa, itu bisa dihitung, ya, nanti baru dikeluarkan ketika apa? Ketika sudah berupa daripada kismis, ya. Jadi tidak boleh langsung dijual, ya. Jadi harus tahu ada hitung-hitungannya. Dan kalau seandainya biji-bijian, maka mulai wajibnya ketika biji itu sudah semakin apa? Keras. Sudah mengeras, maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan daripada zakat, atau wajib bagi yang pemiliknya zakat itu wajib zakat atas pemilik pertanian tersebut, ya. Mengeluarkannya kapan? Mengeluarkannya ketika panen. Tapi dia mulai wajibnya kapan? Kalau buah ketika dia mulai matang, meskipun cuma sebagian. Kalau seandainya biji-bijian, maka ketika biji itu sudah semakin mengeras, ya. Wastidadul hab walau fi ba'di, meskipun cuma setengah, ya. Ya, sebagian sudah mulai mengeras, misalkan beras, ya. Wa sunnah kharasut tamri ala maliki, ya. Dan disunahkan untuk apa? Kharas, ya. Ini kharas itu ngitung berapa yang dia dapat kalau seandainya semuanya itu panen, ya. Itu sudah apa? Sudah harus diperkirakan, ya. Supaya apa? Supaya takutnya kalau seandainya tidak diperkirakan, nanti semestinya mengeluarkan zakat, dia tidak kena zakat, ya. Makanya harus diperkirakan, ya. Wa syartul kharis an yakuna dzakaran musliman hurran adlan arifan wa yadmanul malik al wajib fi dhimmati wa yakbalu thumma yatasarrafu fi jami'is thamar, ya. Dan syaratnya kharis, yaitu kharis yang menghitung itu tadi, dia harus seorang lelaki muslim, merdeka dan adil, ya. Li'annal kharis ikhbaran wa wilayatan wa intifa' wasf mimma dzakar, wa intifa' wasf mimma dzakar yamna'u qabul khabar wal wilayah. Karena kalau seandainya dia itu sudah yang kita pasrahkan untuk mencari tahu, maka dia harus apa? Dia harus adil, ya. Dia harus apa? Dia itu harus jujur, dia harus amanat, sehingga dia betul-betul mengabarkan dengan apa? Dengan yang benar, ya. Arifan, dan dia tahu ilmunya, ya. Ndak kemudian coba dikira-kira, ya. Ndak seperti itu. Wah, ini kira-kira kayaknya ndak masuk zakat. Nah, ndak, tapi harus apa? Diperkirakan dengan benar-benar dengan ilmunya. Wa idza kharasa fala budda li sihhati tasarrufil malik fil makhrus min an yadmina as-sa'i aw al-khariz al-muhkam al-malik al-qadir al-wajib alayhi min al-makhrus tadmiman sarihan fi dhimmati ka an yaqul dhamantuka haqqul mustakina min ar-rutab mathalan bi kadza tamran wa yaqbalu al-malik aw na'ibahu dhalika tadmin sarihan aidan fa hina idin yataqabbalu haqqul mustakina ila dhimmatil malik, ya. Dan kemudian nanti setelah itu yang kharis itu mengatakan sesungguhnya haknya bagi yang menerima zakat adalah sekian, ya. Maka hendaknya si pemilik daripada pertanian itu menjamin dia bakal mengeluarkan daripada zakat kepada orang-orang yang berhak. Tsumma ba'da dzalika lahu an yatasarraf fi jami'its thamar. Setelah dia tahu, ya, jumlahnya berapa, dan kemudian dia sudah menjamin bahwasanya nanti saya bakal keluarkan sekian, ya, dijamin, maka baru dia boleh apa? Boleh yatasarraf, ya, boleh dipetik, boleh dijual sakarepnya daripada pemiliknya itu. Karena sudah apa? Sudah dipisahkan antara hak dia sama haknya orang-orang yang menerima daripada zakat. Tapi kalau seandainya tanpa kharas, ya, tanpa dicek itu, maka tidak diperbolehkan, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Hmm? Yauma hasadi. Nah, makanya itu dihitungnya jadi patokannya ketika apa? Ketika panen. Ketika panen. Bukan prosesnya, tapi ketika panen. Ketika panen apa namanya? Misalkan di bulan 4 panen, nanti di bulan 8 atau bulan 9 panen lagi, maka itu dihitung satu tahun masih digabungkan. Nah, tanpa haul, tanpa haul, tanpa haul. Haul itu bagi apa? Bagi dagang, bagi binatang ternak. Tapi kalau ini langsung dikeluarkan. Itu ayatnya tadi. Hmm. Nah, eh, nah, jadi nah, sayuran. Nah, betul. Jadi gini, kalau seandainya daripada buah-buahan, buah-buahan dia tidak kena daripada zakat pertanian. Tapi kalau seandainya seperti yang kemarin dijelaskan, kalau seandainya dia itu nanti jual beli, maka kenanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Nanti kalau seandainya dia punya uang ngendep setelah 1 tahun, maka uangnya itu kena zakat lagi. Jadi zakat itu apa? Beda-beda. Jadi nanti dari ternaknya, kalau seandainya ternaknya tidak wajib zakat, maka daripada tijarahnya, setelah tijarahnya, wah ini uangnya sudah banyak misalkan, ya ngendep 1 tahun, ya maka dihitung apa? Daripada zakat emas. Jadi setiap tahun itu rinciannya masing-masing ya, rinciannya sesuai masing-masing. Tapi aslinya dasar hukumnya kalau seandainya bisnis melon misalkan, ya dari pertaniannya dia tidak wajib, ya jadi tidak wajib mengeluarkan misalkan 10% atau 5% itu tadi. Tapi nanti daripada jual belinya baru itu yang kena daripada zakatut tijarah. Ya, sebentar ini di mazhab Abu Hanifah ya, itu tadi. Nah, dari penjelasan. Nah, ini tanbih madhab fi Abi Hanifah wujub zakah fi kulli ma kharaja min al-ard. Kalau madhabnya Abu Hanifah semuanya yang keluar daripada pertanian itu wajib untuk zakat kecuali hatab wal qasab wal hashish, kecuali rumput ya, kemudian kayu-kayuan dan lain sebagainya ya. Kayu sekarang juga mahal. Kayu apa namanya? Yang ditumbuh ya. Itu hasilnya mahal juga. Tapi tidak termasuk. Ya, ini di madhab Abu Hanifah. Tapi di madhab Syafi'i hanya apa? Kurma sama anggur saja, sama makanan pokok. Nah, tapi kalau saya kaya itu banyak nanti mengeluarkan zakat. Makanya kalau seandainya uh, orang kaya itu mengeluarkan daripada zakat, insya Allah tidak ada orang miskin. Ada lagi, tapi subhanallah zaman sekarang ini yang kaya-kaya, yang miskin-miskin.
Untuk sekarang itu kan banyak sekali petani yang tidak mau repot. Misalnya hampir panen, kemudian ditebaskan atau dijual. Nanti zakatnya gimana? Hitungannya nanti dengan hasil penjualannya dengan uang atau harus tetap dengan jenisnya? Jadi kalau seandainya ketika sudah mulai keras ya, beras itu, maka sudah langsung zakat itu berada di tanggungannya. Ya, jadi ini di sini disunahkan untuk ngoreksi ya. Kalau seandainya dia termasuk orang yang mampu, maka kadang harus ada mengeluarkan daripada biaya berapa dia ngoreksinya. Tapi kalau seandainya dia tidak ada, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan. Hanya saja dia harus tahu ya, kira-kira ini berapa hektar, ini biasanya yang dikeluarkan itu berapa. Ya, jadi kalau misalkan dia dijual, misalkan dijual itu hasilnya itu berapa itu, hasilnya itu berapa, maka dia mengeluarkan daripada beras sesuai dengan apa, sesuai dari tadi. Kalau misalkan ada yang 10%, ada yang 5%, itu harus untuk dikeluarkan. Dan kalau seandainya tidak dikeluarkan, itu berada di fidzimatu, di tanggungannya terus menerus, itu termasuk di tanggungannya sampai dia mengeluarkan daripada zakatnya. Dan kalau seandainya itu kurma, ya keluarkannya kurma. Kalau seandainya anggur, keluarkannya anggur. Kalau anggurnya itu ada anggur Amerika, anggur Jawa, misalnya anggur mana, itu jenis-jenisnya aja. Selama satu jenis, maka itu dikeluarkan digabungkan, kemudian dikeluarkan sesuai dengan takaran ya. Kalau mudah itu tadi ya, kalau mudah dikeluarkan, kalau enggak ya wis ya dikeluarkan setengah-tengah ya, kira-kira bukan mengeluarkan yang paling tinggi, juga tidak mengeluarkan daripada yang paling bawah, jadi tengah-tengahnya. Jadi jenis-jenis kurma itu kan jenis-jenis anggur itu ada banyak, ada yang high quality, ada yang setengah, ada yang bawah. Kalau seandainya sulit untuk diambil sedikit-sedikit, maka tengah-tengahnya ya. Kemudian kalau seandainya kurma, dia punya pertanian kurma sama anggur, kalau digabung kena nisab, kalau tidak digabung tidak kena nisab. Maka kalau beda jenis ini tidak digabung ya, jadi tidak bisa digabung gitu. Jadi mengeluarkannya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, itu permasalahan nanti. Nah, itu di permasalahan apakah zakat itu bisa diganti dengan emas atau tidak. Kalau diganti dengan uang atau tidak. Kalau di mazhab Syafi'i tidak bisa itu. Di mazhab Syafi'i tidak bisa. Seperti zakat fitrah, ya sudah mengeluarkannya itu beras. Ya, dan nanti orang fakir miskinnya ya, itu terserah dia. Tapi kita berikan kepada fakir fuqara masakin itu berupa beras. Dan kalau paling bagus itu langsung menyerahkan kepada fuqara wal masakin. Ya, salah satu daripada adat para salafun saleh kalau berkaitan dengan zakat, mereka itu tidak pernah mewakilkan. Ya, jadi langsung diberikan. Tapi kalau sulit ya sudah diwakilkan. Ada lagi? Dia lebih banyak tulang itu ya sudah membawa barang dan membawa pulang uangnya. Nah, itu seandainya itu digantikan misalnya 5%, ya 5% dari hasil itu langsung masuk ke kan untuk kita kan belum ada betul adanya kan mungkin baru rumah zakat dan sebagainya, itu kita setorkan itu 5% itu kira-kira gimana? Zakat bukan di Baitul Mal ya, di hakim. Dia hakim yang mengumpulkannya. Pemerintah ya yang mengumpulkan zakat itu. Jadi kalau seandainya dia sudah wajib, yaitu berada di tanggungan dia. Berada di tanggungan dia kapanpun dia punya biaya untuk mengeluarkan daripada zakatnya, maka wajib mengeluarkan daripada zakatnya. Yang penting dihitung aja. Seperti ini tadi, ada kharis ya, dia yang ngitung. Oh, ini kalau semuanya bakal kena misalkan 2 ton misalkan. Ya sudah, ya maka pemiliknya itu mengatakan saya yang akan menjamin, saya akan mengeluarkan daripada zakatnya. Setelah itu dia bebas untuk mau ngapain daripada hasilnya itu, tapi
nanti dia apa? Waktu dia panen dia mengeluarkan daripada zakatnya. Ya, kalau itu tadi, kalau seandainya berupa uang itu di madhab yang lain, di madhab yang lain. Tapi dia termasuk yang wajib untuk apa? Menjamin lah, berada di pundaknya istilahnya sampai dia keluarkan. Ya, kalau tidak dikeluarkan ya dia masih berada di tanggungannya. Nah, biasanya yang panen-panen, insya Allah 1 ton itu sedikit ya. Biasanya lebih banyak berton-ton. Kalau pas bagus ya. Ya, kalau pas tidak baik tidak dapat 1 ton ya, jangan ya dikurangi lah. Lebih kurma. Oh, itu bukan termasuk makanan pokok ya, bukan. Tapi di sebagian tempat itu jadi makanan pokok ya. Tapi di sini bukan jadi makanan pokok, berarti tidak apa? Penghasilan lebih besar. Kita tidak fokus di penghasilan aslinya. Ya, nanti kalau misalkan dijual beli jadi zakatnya tijarah. Zakatnya tijarah. Ada lagi? Monggo, Assalamualaikum. Ini ada kasus, Ya. ada seorang yang menyewakan sawahnya. Orang yang menyewakan sawahnya ini satu kenaikan dan kenaikan juga. Yang kedua, yang Apa-apa? itu kita beli pari, itu juga kenaikan juga. Dan ternyata pembagian hasilnya itu paron. Beranya berapa, terus yang punya sawah itu dikasihkan hasil itu. Nah ini habis itu dia dapat berasnya berupa beras, terus langsung dibagikan sama saudara-saudaranya. Itu yang bagikan itu termasuk dia penyaingan zakat atau tidak, saya kurang begitu paham. Ya ini terima kasih sebenarnya. Jadi ada satu orang punya sawah, tapi tidak bisa nanam padi. Satu orang bisa nanam padi tapi tidak punya sawah gitu. Kemudian mereka bersepakat, ayo saya punya ladang, saya punya sawah, kamu punya kemampuan untuk ngolah. Ya wis, 50% 50% hasilnya. Saya modal sawah, kamu modal usaha. Maka itu termasuk, tidak ada masalah itu. Yang penting disebutkan berapa persen, persenannya harus disebutkan. Dan untung dan rugi sama-sama dibagi. Kalau misalkan ada kerugian ya paroiding juga. Nah, kalau misalkan ada keuntungan juga paroiding. Nah, dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya harta yang dimiliki oleh 2 orang maka seperti satu harta. Ya, jadi nanti kalau seandainya sawahnya itu sampai daripada nisab ketika panen, maka wajib dikeluarkan sesuai daripada syaratnya. Yang baik dikeluarkan 10% atau 5%. Ya, dan itu salah satu mengeluarkan sudah cukup ya. Ya paling bagusnya ya dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu baru diparuiding ya, istilahnya diparuiding. Wallahu a'lam. Insyaallah. Yang penting harus mempelajari ya. Setiap misalkan kita punya usaha apapun itu harus mempelajari terlebih dahulu. Jadi tidak ada istilahnya Ustadz saya tidak tahu. Ya, itu bukan termasuk yang dima'fu. Karena banyak ulama, banyak ustadz. Ya, jadi kalau misalkan ada yang usaha pertanian, maka dia harus mempelajari dulu.
ya, bagaimana zakatnya, ya, kemudian saya harus bagaimana, ini hitungannya bagaimana, itu harus dipelajari terlebih dahulu, ya, karena itu termasuk ilmu wajib. Kapan? Ketika dia sudah apa? Sudah terjun ke dunianya, ya, dunia pertanian, atau ada yang punya kebun kurma, atau yang dagang, ya, kebanyakan dagang ya. Dagangnya itu harus dihitung. Jangan sampai mengatakan, wah Ustaz, saya tiap bulan saya ngeluarkan, atau saya tidak tahu bagaimana, pokoknya saya setiap Ramadan mengeluarkan. Kebanyakan orang itu malah setiap Ramadannya. Setiap Ramadan dia mengeluarkan daripada zakat fitrahnya, tapi hitungannya terkadang kurang benar ya. Maka hendaknya dia itu apa? Belajar. Khusus kalau misalkan dia bos dagang, ya perdagangan, maka dia wajib ya. Atau suruh ustadz hitungkan. Ya, itu sudah cukup ya. Begitu juga kalau misalkan mau umrah atau haji, wajib mempelajari haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul kubur wa tamam gusul ma'amul syasyan. Ila rasulina sallam turjim syarif al-uthman rumajin bisam turkim kadam rasul ibrahim thumma ila rasyasy Abdullah bin Abdurrahman fadal saya mukadimah daramiyah Syekh Said bin Muhammad bin Ali Bashar Rasul ibrahim thumma ila rahmatina Muhammadikum wa ummatul muslimin amahu wa amarat al-masjid wa qadhi bi duskin ali sabiqan wa lakan Allah yaghfir ma yushidu min كثر مصوبة مضاعف حسنات ما فتنا بشيء ويعود علينا من بركات وأسرار المعلومين الأخر على دين قرص لك مشام بلها نعمر فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.